di negara yang kita cintai ini. Baik, masih bergabung bersama kami dalam segmen terakhir pembahasan mengenai Capres-Cawapres Jokowi JK dan juga Prabowo Hatta. Bergabung, saya akan langsung bertanya kepada Pak Soehardi mengenai tim pemenangan Pilpres sendiri. Strateginya selain yang tadi perang darat, perang udara, apalagi Pak? Perang siluman. Perang siluman itu apa yang kira-kira? Sebetulnya ini adalah sebenarnya kita ini calon-calon pemimpin atau pemimpinnya selalu memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ya rakyat melihatnya dia bukan pemimpin yang baik dan sebagainya. Sehingga tanpa diajak mereka ikut adalah kalau kita mampu memberikan teladan di dalam masyarakat langsung. Bagaimana berbuat baik, bagaimana memberikan contoh, bagaimana memakmurkan bangsa, bagaimana menanam pohon supaya kekayaan kita berlipat-lipat dengan 50 juta % per tahun. Ini contoh-contoh itu, kemudian mengembangkan ternak, gitu ya, tidak impor ternak. Langsung di masyarakat kita tunjukkan bagaimana memberikan contoh bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia itu sangat layak menjadi bangsa yang sangat makmur di dunia. Karena memang mempunyai modal yang sangat besar, yaitu matahari, bumi, dan air kita yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah satu titik yang terus-menerus kita berikan kepada masyarakat, sehingga mereka yakin bahwa apabila mereka mempunyai pemimpin yang mampu menjadikan bumi kita ini begitu produktif, memberikan perutnya kenyang, memberikan uang banyak, dan memberikan keamanan yang tinggi, maka tentu saja rakyat akan bersimpati. Itu yang ditekankan. Pak Soehardi, mengenai isu yang juga beredar di masyarakat, bagaimana menghadapi kalau pelanggaran HAM seperti itu dengan pasangan Capres-Cawapres Pak Prabowo, Pak Hatta Rajasa? Ya, bagi kami itu sudah selesai, ada ketetapan MPR DPR, sudah ada pengadilan, sehingga kita tidak akan pernah membicarakan itu lagi karena memang sudah dianggap sudah selesai. Dan KPU juga sudah terbukti 2009 juga sudah clear ya. Nasionalisasi aset asing seperti itu dan lain-lain. Kita memberitahu pada perusahaan-perusahaan asing bahwa sesungguhnya kita hanya ingin renegosiasi, berbicara kembali, sesuatu yang tidak adil harus adil. Mereka juga kita beri kesempatan bagaimana kalau investasi di Indonesia itu investasi yang ramah lingkungan, yang tidak menghancurkan gunung, tidak membabat hutan, tidak menghabiskan tamu, tetapi memelihara itu dengan baik sehingga investasi mereka berlangsung dengan sangat baik dan sangat adil. Kita adalah pemilik negeri ini, kan dengan wajar lah kalau kita kepingin jadi majikannya juga. Ya, tetapi baik. Ini harus adil. Ya. Harus adil, intinya seperti itu. Nah, Pak Eriko sendiri, isu dominasi JK sebagai Wapres berdasarkan segi usia dan seperti itu, bagaimana menanggapinya? Nah, kalau kami tentunya kan selalu berdasarkan dari aturan yang ada. Kalau kita melihat tidak ada peraturan wakil presiden, tidak ada namanya tanda tangan yang dilakukan oleh wakil presiden. Wakil presiden tentunya menjadi satu bagian dengan presiden. Tetapi kalau selama ini kita melihat mulai dari Solo, di Jakarta, tidak pernah yang namanya PDI Perjuangan dan juga Pak Jokowi tidak memfungsikan daripada wakilnya. Dan ini juga kita harapkan tentunya bisa saling mengisi nantinya. Kesenioran dari Pak JK tentunya sangat dibutuhkan. Karena bagaimanapun juga untuk ke depan ini tantangannya lebih besar. Tahun depan kita sudah menghadapi pasar bebas ASEAN. Dan ini tidak bisa ditangani dengan hanya berdinamika, hanya dengan berspekulasi, tetapi harus berbuat lebih cepat tetapi dengan tepat. Nah, pasangan ini tentunya kita harapkan bisa melakukan hal ini. Baik, menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan saya untuk closing statement. Ya. Tapi sebelum itu saya mau bertanya dengan Pak Soehardi ini selaku dari kehutanan dulu ya Pak ya? Iya, saya pernah Dirjen Kehutanan juga. Kemudian dekan di Kehutanan dan memang guru besar di sana. Pernah mengajar Jokowi juga Pak dulu waktu kuliah? Pernah. Waduh, ini bagaimana rasanya dulu di ruang kuliah, sekarang di ruang politik gimana Pak? Iya, kan mengajar beliau hanya satu subjek ya. Jadi tidak terlalu banyak, tetapi tentu saja ya kadang-kadang bergaul walaupun tidak sangat dekat ya, karena memang mahasiswa juga banyak ya. Nanti bisa bergaul lebih banyak lagi lah kalau di politik seperti lagi. itu. Nah, silakan closing statement secara singkat Pak, 30 menit. Ya, semoga yang pertama, marilah kita pilih pemimpin yang tidak hanya dekat dengan rakyat saja, tetapi juga pemimpin yang mampu membawa bangsa Indonesia ke depan. Bagaimana visi misinya bangsa ke depan.
bagaimana bangsa Indonesia ini dengan jelas bisa mandiri pangannya, mandiri air energinya. Bagaimana bangsa Indonesia itu mampu keluar dari krisis lingkungan hidup. Bagaimana bangsa Indonesia meningkatkan pendidikannya dan kemudian bersih dari korupsi. Dan juga bagaimana kita menempatkan diri sebagai bangsa yang lebih bermartabat di mata dunia. Sehingga kita mempunyai bargain position. Misalnya masalah investasi di sini, silahkan investasi sini dengan baik-baik. Tetapi kita mempunyai nilai tawar yang lebih tinggi. Sehingga kita juga memberikan kesempatan lebih luas leluasa pada investor, tapi dengan cara yang adil. Sehingga disinilah yang harus kita sampaikan kepada seluruh masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik. Ya kita kalau perlu nanti kita akan tarik kembali TKI dalam negeri untuk bisa bekerja dengan baik di sini sehingga mereka bisa dekat dengan keluarganya, membangun Indonesia baru yang keluarganya harmoni. Oke, Pak Suhardi. Baik, terima kasih. Pak Eriko, closing statement singkat Anda. Iya, Mas Christian. Seorang pemimpin adalah seorang guru juga bagi bangsa ini, yang akan menentukan arah ke depan dari bangsa ini. Seorang pemimpin yang berempati, yang dekat dengan rakyat, tentunya yang akan diberikan kepercayaan oleh rakyat, bisa bersama-sama dengan mereka untuk merubah bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya, menuju Indonesia baru, Indonesia hebat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Terima kasih Pak Eriko, terima kasih Pak Suhardi atas kehadiran di studio Berita Saat.